Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bro Kakak, Bro Tim, dan juga tim yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brain Saputra, Ya. umur 29 tahun. Pekerjaan saya sebagai seorang air traffic controller, berstatus karyawan di salah satu BUMN negeri Indonesia. Sudah menikah dan insya Allah bulan depan istri saya melahirkan, jadi ya mohon doanya supaya lancar. Nah, sebenarnya saya minder nih dari pemerintahan sebelumnya, kayaknya yang paling kacau nih mungkin nanti saya. Jadi secara umum cash flow saya, istri juga bekerja sebagai seorang tentara nasional Indonesia, yang mana total take home pay kita mungkin kalau dijumlah berkisar 30 sampai 40, cuman setelah 1,5 tahun saya rata-rata kok, dan juga Bro Kakak, saya ambil rata-rata bawahnya aja, anggap aja 27.500 satu bulan. Dengan pengeluaran, anggap aja saving ratio saya cuma 25 sampai 30 karena saya memiliki utang lumayan karena udah ngambil rumah dan cicilan, ngambil juga kredit mobil. Mobil itu cicilannya anggap aja 2 juta, rumah itu kurang lebih 5,5. Nah, ditambah dengan bantu orang tua juga dan sebagainya, lain-lainnya, pengeluaran yang wajib yang saya keluarkan itu ada bersama cicilan tuh kurang lebih 8 sampai 9 juta. Nah, untuk hidup dan akhirnya tadi kesimpulannya saya bisa saving ratio kurang lebih 25 sampai 30%. Yang bisa kamu tabung berapa berarti? 25 sampai 30%, mungkin 6,8 sampai sekitar 8 jutaan sebenarnya. Kita itu di 8 juta aja. Lanjut. Ya. Selanjutnya kondisi keuangan saya seperti tadi, saya cuma punya cash itu dana darurat di tabungan deposito dan juga reksadana kurang lebih 27 juta. Uang tunai yang sesuai sama tangga ternak uangnya itu 10 juta itu ya saya pakai sehari-hari, ada sekarang mungkin sudah tinggal 5 juta, tapi setiap bulan nanti insya Allah selalu saya kembalikan 10 juta. Saham ini sisa-sisa dulu sebelum saya menikah itu saya cukup aktif berjual beli di pasar saham Indonesia. Cuman sudah saya likuidasi semua. Untung apa rugi itu hasilnya? Alhamdulillah untung. 2019 sampai 2023 itu kok kan ya kita karena COVID kayaknya semua saham gampang naik gitu ya kok. Jadi kurang lebih saya waktu itu modal per bulan masukin, kadang nggak masukin juga, total kurang lebih 30 juta saya ambil tuh bisa jadi 50-an lebih lah. Nah itu sisa sekarang tinggal 1.800.000-an kurang lebih. Cuma tinggal Bert sama Bang Jatim kalau nggak salah. Nah, aset barang itu ada rumah tinggal yang mana rencananya ini mau saya sewakan atau saya jual. Sabar, rumah tinggalnya itu masih KPR? Iya, saya bukan KPR sih, tapi ambil tanpa anggunan kok. Jadi biar sertifikat hak miliknya ada di saya gitu. Jadi sewaktu-waktu saya mau jual lebih gampang. Ini saya perkirakan taksir dengan harga sekitar di sini itu saya anggap 650 sampai mentok mungkin 925-an lah. Gitu. Cuman saya masih memasarkan dan juga sampai sekarang masih belum tahu nih kedepannya seperti apa. Nah, kendaraan, ada motor, mobil dan aset sebagainya lain anggap aja 100 juta. Itu udah lunas belum? Total. Kendaraannya? Kenapa Bang? Kendaraan udah lunas belum? Karena kamu tadi bilang kamu tuh ada bayar cicilan kan? Belum. Ya, belum. ada itu bukan aset kamu. Rumah. Itu bukan aset kamu. Cicilan rumah 490 sekian. Tapi ambil cicilannya tuh semua ya tanpa anggunan kok. Ya gitu. Jadi semua mau saya likuidasi sendiri sekarang, saya jual juga bisa buat nutup gitu ya. Mungkin ya kayak gitu. Mungkin kesalahan saya juga mungkin dulu terlalu ingin menggebu, butuh kendaraan dan sebagainya, akhirnya saya butuh. Ya akhirnya ngambil mobil dengan cicilan seperti itu. Nah, ya, tapi jangan dilihat sebagai aset, itu bukan aset. Ya, itu bukan aset kamu. Oh ya udah. Bisa kalau gitu intinya cicilan rumah itu kurang lebih masih pokoknya 400 sekian, mobil itu 60 sekian. Nah, harga mobil saya kisarkan ke 80, kendaraan motor yang sudah lunas 10 dan sebagainya
aset sepeda dan lain sebagainya, itu saya perkirakan ya 100 juta kalau dikurangi sama mobil, jadi mungkin cuma tinggal 30 sekian mungkin gitu loh. Oke, sebentar. Kamu harus tahu dulu nih konsep aset dengan liabilitas. Jadi kamu tuh sekarang kondisinya kan kamu masih cicilan kan rumah kurang 400 juta, ya kan? Kendaraan juga belum lunas. Kamu tuh secara apa namanya kalau manusia kita bikin neracanya, kamu tuh minus. Kamu tuh nggak punya aset, kamu minus malah. Gitu. Jadi jangan kamu berharap itu karena tanpa anggunan kamu bisa jual. Jadi kamu ikutin dulu tangga kita. Ikutin pelan-pelan. Memang KPR tuh besar. Dibiarin dulu aja. Jangan dijual karena belum tentu laku. 650 juta kamu jual 500 juta pun belum tentu laku. Belum tentu ada yang mau beli. Gitu. Dan kamu rugi kan, kamu masih mesti nyicil tuh harga rumahnya, ya. Terus, kamu jual 400 juta pun belum tentu laku. Sulit ya properti. Sulit, properti itu sulit juga. Kamu laku pun di 350 juta, itu ntar dinego lagi, agentnya minta fee lagi habis itu. Jadi jawabannya biarin dulu gitu. Jangan terlalu diubah-ubah, ya. Kamu udah melakukan kesalahan dengan apa? Ngambil cicilan rumah, nggak apa-apa. Karena di tangga kita kan ditulis tuh. Cicilan tuh besar, nggak apa-apa dicicil. Selama kamu ada yang masih bisa nabung, gitu kan. Nah, tangga pertama tuh kan cash 10 juta, kamu udah punya tuh. Nah, hutang kecil kan kamu udah lunas, tinggal kendaraan bermotor kan? Ya, motor ya rumah itu tadi kok. Enggak, cicilan hutang kecil, gua ngomong hutang kecil. Ikutin tangga kita nggak? Nggak ada, sudah. Cuma ada cicilan hutang itu sebenarnya ada kartu kredit kok, tapi itu ya minimal lah, itu bisa. Ya 3. Minimal bisa saya pakai buat langsung ditutup gitulah pokoknya. 3, kamu punya 3 sampai 6 bulan kan dan dana darurat. Nah 4, kamu di step yang investasi gitu kan. Berarti kamu punya pengeluaran, kamu bisa apa namanya nabung 8 juta per bulan. Kamu cuma punya cash 10 juta dana darurat. Berarti kamu baru mau mulai ke step investasi nih. Iya. Nah 8 jutanya itu ditaruh di mana gitu kan. Iya. Nah kamu kayaknya udah pernah di pasar modal Indonesia, kamu udah ngerti gitu kan. Iya. Ya udah kamu lihat di situ apa perusahaan yang kira-kira menurut kamu bisa kamu pegang selama 20 tahun tanpa kamu lihat sekuritasnya lagi. Nah dan jangan banyak-banyak gitu. Kamu mungkin dari 2019 sampai 2023 kamu nggak tahu kamu untung atau kamu rugi. Jawabannya kalau kamu uang 8 juta, ini udah pasti sarannya satu saham. Nggak ada gunanya kamu beli 2, kamu beli 3, kamu beli 4. Kamu uang 1, berapa? 8 juta itu kamu ada 2 saham gitu loh. Ini apa ini? Misalnya kamu pikirin tuh apa, yang kamu beli apa? 1 ya. Fokus ke 1 ini. Sampai uang kamu 100 juta juga masih 1 gitu loh. 1 miliar pun masih 1 kalau gue bro. Iya. 1 saham. Gitu. Oke. Coba kamu cari kira-kira dari 8 juta sebulan ini bisa ditabung ke 1 saham apa? Gitu. Karena kamu kan backgroundnya pernah di saham dari 2019 gitu. Ya. Kamu pelajari, 1 saham ini kamu pelajari gitu kan. Uangnya dari mana dapatnya dia. Jangan cuman FOMO gitu. Kamu pelajari yang detail manajemennya. Kamu pelajari ini bisnisnya apa. Gitu. Jadi kamu coba mulai cari 1 saham yang kamu mau investasikan duitmu. Karena kan dana darurat udah ada bro. Iya. Dia udah ada pengalaman di saham. Jadi harusnya di saham. Nah rumahnya udah gak usah diapa-apain. Jangan dijual dulu. Nah tapi gini. Saya pertimbangan menjual rumah itu karena baru-baru ini istri dapat rumah dinas dan saya mau pindah rumah. Akhirnya maunya saya aset yang bukan rumah yang istilahnya mandek ini kan nggak bisa saya puter. Nah maunya saya jual. Kalau seumpama nih kok, lakunya 650, yang 50 atau 60 saya buat melunasi cicilan mobil. Sisanya itu kemarin rencananya mau saya masukkan ke bond korporasi atau bond. Saya kemarin tertarik mau ambil bondnya INKP sebenarnya yang returnnya itu per tahun 10%. Kalau saya anggap seperti itu, returnnya setahun 10%, 60 juta rencananya mau saya buat nyutup cicilan rumah. Rating bondnya apa? Itu nanti juga bondnya Indakiat itu ratingnya apa? Kamu tahu? A+. A+. INKP itu. Berapa kemarin yieldnya? Yieldnya seri A itu 7 sekian, saya lupa pastinya. Seri B-nya 10 sekian, seri C-nya tuh bisa sampai 11. Apa yang bikin kamu ngambil bondnya korporat dibanding kamu ngambil bondnya pemerintah? Karena mau menutup itu aja sih sebenarnya kok. Jadi menutup
cash flow saya supaya meskipun saya jual tapi nggak saya Nah, jangan gabungin. Income tuh berbeda dengan apa portofolio itu keliru ya, sangat keliru sekali. Kamu belajar dari mana itu kayak begitu? Nggak ada sih kok. Jadi ya cuma mengotak-atik. Iya, jangan berharap gini. Hidup itu jangan berharap, investasi itu jangan berharap. Jangan berharap 650 bisa laku ntar begini. Saya juga berharap saya bisa punya naga, saya naik di langit sini loh. Jadi jangan berharap gitu. Kamu harus realistis. Ini bisa dijual nggak 650 gitu. Kalau nggak bisa jangan gitu. Kamu juga baru investasi di 8 juta. Kamu masuk corporate bond. Corporate bond itu orang masuk kalau duitnya 100 miliar gitu. Yes. Dia nego lagi gitu. Orang nggak akan main corporate bond duitnya bahkan 10 miliar. Karena sebenarnya ini bro, ada quotes kan sebenarnya. Kalau belum punya dana jangan berencana. Nah iya betul. Jadi kamu simple dulu. Simple dulu aja gitu loh. Oh 8 juta nih ngapain? Saya mau ngapain dengan 8 juta saya? Jangan berharap karena saya nggak pakai nih rumahnya, saya mau coba jual. Ya boleh gitu. Kalau laku bagus. Ya. Gitu kan. Kamu nggak usah nutup terlalu besar. Tapi pertanyaannya, adakah yang beli segitu? Karena rumah itu makin murah itu makin gak ada marketnya. Gitu. Lebih gampang orang jual rumah di Senayan Residence dibanding di sini. Karena 650 juta tuh banyak sekali rumah 650 juta. Karena sebenarnya ini bro, kan ada indeksnya juga ya. Rumah untuk kelas menengah dan ke bawah, menengah ke bawah. Itu malah marketnya turun dan lebih sulit laku daripada properti mewah yang level sulit atas. Sekali, karena gampang dibangun ya bro. Iya, karena yang properti level atas, apalagi tempat-tempat prestisius, cuma sedikit tempatnya. Iya, malah harganya relatif stabil dan cenderung naik. Naik ya, malah penthouse, naik sekali. Dan tempat rumah langka di, ya benar tadi Senayan tadi, malah lebih bagus harganya daripada rumah-rumah di Gading Serpong yang. Betul. Berarti gitu. Kurang bijak ya kok? Kurang bijak. Gini, kalau bisa dijual, boleh silahkan dijual. Cuman itu kamu rugi nggak jual? Itu kamu hitung dengan baik. Ya. Jumlah anggunan kamu berapa? Kamu punya masih sisanya berapa? Itu kamu harus hitung baik-baik gitu. Itu kamu yang tahu, bukan saya yang tahu. Cuman pertanyaannya kan sebenarnya simpel. Dari uang yang kamu punya 8 juta ini investasi kemana gitu? Kamu aja masih belum mikir jernih gitu. Yes. Emang nggak ada misalnya suatu saham yang bisa nge-return segitu? Ada jawabannya. Banyak dan lebih simpel gitu loh. Kamu jangan main corporate bonds lah kalau duitnya belum miliar-miliaran. Karena saya belum pernah ketemu manusia yang mau beli corporate bonds duitnya belum miliar. Gitu. Berarti kalau pun selaku mending pakai bond pemerintah ya kok? Ya bond pemerintah aja yang orang biasa pakai gitu. Kamu simpel aja dulu. Uang kamu kan masih ratusan juta nih ya. Standar-standar aja FR. Saya bahkan gak saranin kamu pakai bond pemerintah yang USD loh. Kamu belum miliaran soalnya uang. Jadi simple, keep it simple gitu. Jangan kamu habiskan waktu kamu di malam hari nganalisa, lihat di Moody's gitu kan. Ini bond INKP nih, Dakyat nih Sinarmas berapa nih? Itu. Jadi trader bond nanti. kamu jangan jadi Bill Gross gitu. Jadi bond king kamu. Ya. Jadi nggak perlu gitu. Kamu analisa sampai sedalam itu, kamu dari sini 10% ntar pakai bisa buat cash flow hidup. Nggak begitu gitu. Itu fantasy land. Enggak, sebenarnya finance kan, apalagi personal finance kan nggak serumit itu kan bro. Simple, kita ngajarin simple. Input ya kita proses jadi output ya kan. Input ya kita kerja dapat gaji, proses diarahin kemana, outputnya apa, kemerdekaan finansial kah, melunasin utang kah, mau melipat gandaan kekayaan kah, sebenarnya simple. Ini kan bro ini sebenarnya simple banget kerjaan kan. Yes. Dia punya 27 juta dapat duit nih kan ya kan, pengeluaran kena cicilan segala macam, sisa 8-nya kemana? Gitu kan? Nah, kamu jangan bikin ribet hidup kamu yang sebenarnya sederhana. Gitu. Semoga terjawab ya Brian ya.